Aku yang terus berlalu melaju dengan rasa kecewaku, hingga sampailah aku di depan bangsal tempat nenekku dirawat. Langsung saja ayahku memberondongku dengan pertanyaan. Kok kamu sendiri? Kemana ibumu, Anggi? Kata ayahku, belum juga memberi jeda untuk mengatur nafasku sudah harus menghadapi pertanyaan dari ayahku. Jujur aku bingung harus menjawab apa. Masa aku harus jujur bilang kalau ibuku sedang bersama Dokter Rio? Oh, ibu tadi mampir ke kantin, ya? Ibu malah menyuruhku balik duluan ke sini. Wah, kebetulan nih, ayah juga udah lapar. Ayah nyusul ibumu ke kantin ya. Kamu tolong temenin nenekmu dulu. Nanti aja ya, ibu paling bentar lagi juga ke sini kok. Ayah nggak usah nyusulin ke kantin, tunggu aja di sini, kataku. Love, kenapa ayah gak boleh menyusul ibumu ke kantin? Ayah kan belum sholat asar jadi sekalian jalan. Duh, ibu lama bener sih belum balik ke sini. Gumamku, kecemasan dalam hatiku memuncak, aku juga harus menjaga perasaan ayahku. Belum juga reda rasa cemasku, rupanya ayahku telah lebih dulu melangkahkan kakinya keluar bangsal tempat nenekku dirawat. Gimana ini? Apa yang akan terjadi kalau sampai ayahku melihat ibuku sedang berbincang dengan Dokter Rio? Jujur aku ingin berlari mengejar ayahku dan mencegahnya. Tapi kasihan nenekku kalau harus terbaring sendirian, kata ayahku. Teman satu kamar nenekku semalam dipindahkan ke ruang ICU, tinggallah nenekku sendirian yang masih menghuni bangsal tersebut. Langkah ayahku sudah semakin jauh, hanya pakaiannya saja yang masih terlihat dalam pandanganku. 15 menit kemudian sampailah ibuku ke bangsal ini. Kok sendirian? Mana ayah? Apa ayahku tadi sempat melihat ibuku dengan Dokter Rio? Rasanya otakku telah dipenuhi dengan banyak kata tanya. Ibuku terdiam tak menyapaku, hanya menyodorkan bungkusan nasi beserta lauk padaku. Aku pun juga hanya terdiam sembari menerima bungkusan tersebut. Mulutku sepertinya mogok bicara. Ayahku pun datang dengan wajah kusut. Keduanya tak saling bicara. Ada apa ini? Kok sikap ayah berubah? Ibuku pun sama, hanya memberikan nasi bungkus pada ayahku. Ayahku segera menyantapnya. Dalam diam tak sepatah kata pun yang terucap. Gak enak banget nih kalau lagi pada perang dingin. Suasananya bikin kaki canggung. Selesai makan ayahku keluar ruangan. Rupanya ia duduk di teras untuk menenangkan diri. Tak berselang lama ibuku menyusul ayahku. Samar-samar aku dengar ibuku berbincang dengan ayahku. Maafin, ibu, ya ibu tadi tak sengaja bertemu dengan Rio. Ayah percaya sama ibu. Harusnya tadi ibu bilang dulu sama ayah, kalau mau bertemu dengan Rio. Itu juga dadakan, gak ada rencana untuk menemuinya. Rio tadi bilang kalau Anggi berpacaran dengan anaknya Abang Ucok. Siapa itu namanya, Wi? Wira maksudmu? Jadi Wira itu anaknya Bang Ucok. Rio tadi juga bilang kalau Bang Ocok menentang hubungan Anggi dengan Wira. Ibu sudah bicara sama Anggi untuk mempertimbangkan lagi kelanjutan hubungannya dengan Wira. Terus apa Anggi mau mendengar saranmu? Ataukah Anggi malah marah pada kalian berdua yang seakan menghalangi hubungannya dengan Wira? Tadi kulihat Anggi kecewa dengan ucapan Rio. Anggi tak tahu kalau Wira itu saudara sepupunya. Jangan keras-keras bicaranya, Bu, nanti Anggi mendengar. Rasa penasaranku memuncak, aku putuskan pergi ke teras menemui kedua orang tuaku. Dalam tradisi keluarga besar Rio, tidak memperbolehkan menikahi sepupu. Menikahi sepupu? Siapa yang sedang orang tuaku bicarakan? Pura-pura saja aku nggak dengar ucapan ibuku. Hei ayah, ibu lagi ngobrolin apa sih? Kedua orang tuaku nampaknya kaget dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Ngobrolin, kata ayahku terpotong. Nggak kok, kita cuman iseng ngobrolin anaknya Bu Sita yang kemarin nikah sama kakak sepupunya. Ibuku segera menimpali ucapan ayahku. Ada apa Anggi? Kok tiba-tiba kamu ke sini? Hayo, tadi nguping pembicaraan ayah dan ibu ya. Nggak kok, Anggi jenuh di dalam terus. Mau nyalain TV takut nenek terganggu istirahatnya.
Udah sore, kita pulang ke rumah yuk. Kasian adik kamu, kata ayahku. Sebentar ya, Anggi ambil tas dulu di kamar sekalian berpamitan pada nenek. Dalam perjalanan pulang ke rumah, sebenarnya aku ingin menanyakan hal itu pada ayahku, namun rasa sungkanku mengalahkan rasa penasaranku. Sudahlah, lupakan sejenak tentang hal tersebut, sekarang bukan momen yang tepat untuk membicarakan semua itu. Lebih baik fokus dulu untuk kesembuhan nenekku dan ujian kelulusanku. Lagian kan aku juga harus mengejar cita-citaku dulu baru memperjuangkan cintaku. Sampai juga di rumah sebelum azan maghrib jatuh masih sempat mandi, sekedar menyegarkan diri dari penatnya hari ini. Azan maghrib pun berkumandang, kami sholat berjamaah bersama ayah dan adikku. Usai sholat ayahku bertanya padaku, kamu lapar gak Ngigi? Mau ayah masakin nasi goreng sama telur ceplok? Boleh juga ya, kataku, lalu ayahku pergi ke dapur untuk memasak nasi goreng sebagai menu makan malam kami. Kebetulan adikku juga menyukai nasi goreng dan telur ceplok. Matang juga wangi banget ya nasi gorengnya. Kami pun dengan lahap menyantapnya. Usai makan malam bersama pas banget azan Isya berkumandang, kami pun bersiap untuk menunaikan sholat Isya. Usai sholat Isya aku pun masuk ke kamar untuk istirahat. Besok kan hari Minggu bisa bersantai seharian. Anggi, terdengar ketukan pintu kamarku. Aku pun menjawab, masuk aja ya. Ada apa? Bangun Gi, tuh dicariin sama Bira. Wira kesini, bukannya dia masih sakit? Tanyaku keheranan. Buruan mandi sana, terus temuin Wira. Aku udah mandi ayah tadi selepas sholat subuh. Aku pun merapikan diri termasuk mukaku yang sedikit kusut, lalu kutemui Wira. Ada apa Wira, kok kesini nggak kasih kabar dulu? Kataku. Jalan yuk, Niji. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Sebentar aku pamit dulu pada ayahku. Ayah, aku jalan dulu ya sama Wira, ucapku. Iya, tapi jangan pulang sore, hari ini kita harus nengok nenekmu lagi. Rupanya Wira mengajakku ke taman kota, sembari menikmati cemilan yang kami beli tadi. Kebetulan weekend car free day, sepanjang jalan dipenuhi pedagang yang menjajakan jualannya mulai dari makanan, baju, aksesoris. Anye, aku menyayangimu. Apa? Tapi apa Wira? Sepertinya untuk saat ini, kita harus menyudahi hubungan asmara kita. Kenapa Wira? Kamu sudah tidak mau memperjuangkan hubungan kita? Tanyaku dengan sedikit kesal. Bukannya aku menyerah dengan hubungan kita, tapi ucapan Om Rio kemarin membuatku harus mempertimbangkan matang-matang. Kalau tetap ingin melanjutkan hubungan asmara kita, akan banyak rintangan yang harus kita hadapi. Memang apa yang Dr. Rio katakan padamu? Wira, kemarin Dr. Rio juga melarangku untuk melanjutkan hubungan asmara kita, tanpa aku tahu alasannya. Suatu saat nanti Om Rio akan bercerita semuanya padamu, Anggi. Oh ya, selepas SMA aku akan melanjutkan kuliah di luar negeri. Anggi. Kalau kita berjodoh pasti ada saatnya kita untuk dipertemukan lagi, tak cuman sebagai pacar, tapi sebagai sepasang suami istri. Mendengar ucapan Wira, duniaku seakan terhenti, hancur, luluh lantah perasaanku, hingga bulir air mataku pun berjatuhan membasahi wajahku. Impian bahagia bersama Wira mungkin hanya sebatas angan tanpa wujud nyata. Melihatku rapuh, Wira pun memelukku erat sekali. Ia sekuat hati menenangkanku, walau aku tahu hatinya juga hancur. Kurasakan ada rasa sayang yang mendalam dalam dekapan Wira, namun sebesar apapun rasa di antara kita, tak cukup mampu bertahan tanpa adanya restu dari papanya Wira. Setelah menghabiskan cemilan dan melihatku sudah cukup tenang tanpa ada lagi air mata yang membanjiri wajahku, Wira pun mengantarkanku kembali ke rumah. Sepanjang jalan aku berusaha untuk mencerna semua ini, walau aku tak tahu apa alasan yang melatari hingga mengkoyakan jalinan indah di antara aku dan Wira. Nanti aku akan mendesak Dr. Rio untuk menjelaskan semuanya. Apa benar aku dan Wira adalah saudara sepupu? Lanjut part 14 guys.